Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 26 Juni 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan hari ini, namun terdahulu mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Aidi boto hamudo asini rohani Tuhan Yesus Kristus, nama morahian gabe pugos alani hamu, asa gabe mamora hamu hinorohoni pugos nei. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mengawali pasal ini, Paulus menyatakan suatu kesaksian tentang bagaimana Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Apa kasih karunia yang ada pada jemaat-jemaat di Makedonia itu? Bahwa mereka sekalipun tengah menghadapi pencobaan yang berat, melalui berbagai penderitaan, bahkan berada dalam kemiskinan dan kekurangan, mereka dimampukan hidup kaya dalam kemurahan hati. Dalam sukacita yang meluap-luap, mereka hidup dalam kerelaan memberi menurut kemampuan mereka. Bahkan dikatakan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberi dalam kerelaan untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Paulus juga bersaksi bahwa mereka memberi jauh daripada yang dapat ia harapkan sendiri. Bagi Paulus, mereka adalah jemaat-jemaat yang kaya, sekalipun dalam keterbatasan dan kelemahan. Mereka kaya dalam segala sesuatu, yakni dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan terutama dalam kasih. Jadi kekayaan dalam pandangan iman kita tidak diukur dengan seberapa besar kepemilikan kita akan harta benda atau uang. Akan tetapi terpancar pada seberapa besar kasih dan kepedulian kita, kasih dan perbuatan baik kita. Tentunya perbuatan baik yang dimaksud adalah buah dari iman dan pengenalan kita akan kasih karunia Allah yang berfokus pada Kristus melalui penebusannya. Jemaat Tuhan, Paulus menggambarkan bagaimana sesungguhnya kasih karunia Tuhan itu. Kasih karunia Tuhan itu adalah sesuatu yang oleh yang memberikan, bukan menjadi suatu keharusan atau kewajiban untuk memberikannya. Dan yang oleh mereka yang menerima kasih karunia itu sesungguhnya juga tidak punya hak untuk menerimanya. Namun Allah sangat mengasihi kita sehingga Ia menganugerahkan kita kasih karunia-Nya, yaitu penebusan kita dan keselamatan kekal dalam Kristus. Allah melalui Yesus Kristus menjadi miskin. Artinya Allah merendahkan bahkan mengosongkan dirinya hingga menjadi sama dengan manusia hina. Dia yang kaya menjadi miskin karena kita, supaya kita menjadi kaya karena kemiskinannya, yaitu kaya dalam pengenalan akan kasih Allah yang kekal itu. Maka sebagai kalangan yang telah menerima kasih karunia Allah, yaitu keselamatan dan hidup kekal, sepatutnya lah kita tidak sekedar mensyukurinya, akan tetapi mempersembahkan hidup kita menjadi saluran kasih karunia itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipanggil untuk memberi berdasarkan apa yang ada pada kita, dengan kerelaan dan ketulusan, bukan berdasarkan apa yang tidak ada pada kita. Dengan demikian kita akan hidup dalam saling berkecukupan satu dengan lainnya. Kelebihan yang ada pada siapapun akan dapat menutupi kekurangan yang ada pada siapapun. Pengorbanan Yesus, Ia menjadi miskin dalam kemanusiaannya, telah menjadikan kita kaya dalam kasih karunia-Nya. Selalulah hidup dalam menebarkan kemurahan Allah kepada siapa saja, karena itulah panggilan kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang kami terima pagi ini. Kami telah menerima dan menghidupi kasih karunia-Mu dalam berbagai kelimpahan. Maka tolonglah kami untuk mensyukuri semua kasih karunia-Mu itu
dengan hidup dalam memancarkan kasih Allah dan kerelaan untuk berbagi kasih karunia kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Salam.